Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan yaliku bijalali wajhihil karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sedaya ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wekdal menika kula lan panjenengan sami tasih dipun paringi kesempatan Gusti Allah Subhanahu wa taala kangge saged hadir rawuh wonten ing salah setunggaling griyane Gusti Allah Subhanahu wa taala kangge nglaksanakaken napa ingkang sampun diperintahkan oleh Allah lan Rasulipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu boten supe kita ngatah-ngatahaken sholawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge keluarga beliau juga, para sahabat, para tabi'in lan tabi'ut tabi'in. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya senantiasa dipun paringi Gusti Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, saged istiqomah dalam menjalankan segala nopo ingkang sampun ditentuaken oleh Allah lan Kanjeng Nabi wonten ing daleme syariat agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wekdal menika kita badhe lanjut bahas tentang masalah nifas, darah kedua yang keluar saking tiang estri niku disebut sebagai nifas. Dewi sing sampun kita pelajari niku tentang masalah darah haid, mulai kapan pertama kali keluar, kemudian rentang waktu biasanya darah haid niku keluar pinten-pinten, lalu sucine pinten-pinten. Niki sedaya sampun kula lan panjenengan sami pelajari, termasuk nek misale wonten kasus-kasus yang biasanya dialami oleh ibu-ibu mantun medal terus kemudian dia tidak keluar lagi, apakah harus langsung suci lagi ataukah dia harus menunggu terlebih dahulu. Termasuk nanti misalnya muncul saat mantune suci flek-flek utawi warna kekuning-kuningan yang keluar, apakah itu bisa disebut haid utawi boten? Sedang menika sampun kula lan panjenengan sami pelajari.
Saiki kita membahas masalah nifas. Dalam hal ini dikatakan bahwasanya nifas itu adalah darah yang keluar saking kemaluan seorang wanita disebabkan karena proses persalinan. Sebenarnya kalau ulangi, nifas itu adalah darah yang keluar dari wanita disebabkan karena persalinan, baik sebelum persalinan, sesudah persalinan, maupun saat berlangsungnya persalinan tersebut. Terus yang dimaksud dengan darah nifas itu adalah seluruh darah yang mengiringi proses persalinan dari seorang wanita. Niki menurut salah satu pendapat yang ada di kalangan para ulama. Terus misalnya kok wonten ibu-ibu nggih pas wancine ngeden, terus nggih saderenge bayine keluar niku sampun mengeluarkan darah, dan ketika proses persalinan biasanya mengeluarkan darah, itu semuanya masuk dalam kategori darah nifas. Masuk dalam kategori darah nifas. Meskipun walaupun sebagian ulama, kayak ini ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya darah nifas itu adalah darah yang keluar akibat wiladah sakmantune proses persalinan. Nah, memiliki berarti wonten kali pendapat. Ada pendapat saking para ulama yang mengatakan bahwasanya yang namanya nifas itu bukan hanya yang keluar setelah proses persalinan, tapi ketika sedang dalam masa proses persalinan atau beberapa saat sebelum persalinan itu terjadi, nalikane ngeden menika, maka pada saat itu darah-darah tersebut sudah dianggap sebagai darah nifas. Sedangkan ulama-ulama Syafi'iyah mereka mengatakan nek misalnya ono geteh metu nalikane persalinan itu sedang terjadi, itu semuanya belum dihukumi dengan darah nifas. Itu masih darah-darah biasa, darah-darah yang tidak membuat seseorang itu diharamkan untuk menunaikan ibadah sholat. Tapi nek wis bayine brojol kemudian keluar darahnya, itulah yang dinamakan dengan darah nifas. Loh, perbedaan ini andadai pengaruh nopo bapak-bapak ibu-ibu. Pengaruhnya adalah mangke nalikane ibu-ibu niki nalikane nglahiraken pas wancine ada dhuwur misalnya, pas wancine melebet waktu dhuwur, ketika si ibu-ibu ini mengambil pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya darah nifas itu adanya sebelum atau setelah atau sedang dalam masa persalinan, maka nalikane pun ngeden, bukaan pinter biasa itu, bukaan 4 ya, makanya tak tanggal kali bidan-bidan misalnya katakanlah bukaan 4 niku kok koyok-koyok bayi niki pun boten kerasan, pengen cepet metu mawon, maka mulai ngeden bukaan 4, bukaan 5, kata nggih. Terus kemudian dia mengeluarkan darah, maka pada waktu itu secara langsung piyambake sampun gugur kewajiban melaksanakan
nglaksanaken sholat. Dan setelah ketika dia ngeden menika sampun mengeluarkan darah, pas sirai bayi niki kok nembe muncul pucukane mawon, kemudian adzan zuhur, maka si perempuan ini sudah tidak wajib untuk melakukan sholat zuhur. Soalnya nopo? Sebelum waktu zuhur datang, piyambake sampun mengeluarkan darah nifas. Seperti itu. Tapi nek kita ngambil pendapat ulama mazhab Syafi'iyah, maka ketika ibu-ibu niki ngeden mengeluarkan darah lalu terus kemudian azan zuhur, maka hakikate si ibu niki tasih diwajibaken melaksanakan sholat zuhur. Amargi napa? Darah yang keluar ketika piyambake ngeden menika dereng dianggap darah nifas. Bahkan ketika proses dikeluarkan bayinya, dia mengeluarkan waktu sholat zuhur itu sampun melebet, bahkan sampun setengah jam saking awal pertama kali masuk waktu sholat zuhur, maka ini belum dinamakan darah nifas menurut pendapat ulama yang kedua, inggih menika ulama-ulama Syafi'iyah. Seperti itu. Maka nanti si ibu ini yang mengikuti pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'iyah anggadai utang sholat zuhur setunggal yang nanti wajib bagi dia untuk dilunasi nalikane piyambake sampun apa Bu? Sampun suci ngenteni 40 hari atau ketika darah nifasnya sudah berhenti, ketika sudah suci dia mandi, lalu hal pertama yang harus dia lakukan adalah melunasi nyaur hutang sholat zuhur sing tasih dereng dilaksanakan. Amargi napa? Mantun lahiran bayine medal piyambake langsung mengeluarkan darah nifas. Lah darah nifase niku keluar wonten ing jam setengah setunggal misalnya, maka pada waktu itu dia terhitung mempunyai hutang 1 kali sholat zuhur. Nah niki mangke beda. Nah dari kedua pendapat itu, mana pendapat yang dipilih? Nek panjenengan tumut buku niki, pendapat yang dipilih itu adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya yang namanya darah nifas itu adalah darah yang keluar sebelum persalinan, saat terjadi persalinan, lan sak mantune persalinan. Sehingga ketika misalnya ibu-ibu nembe ngeden kok sebagian darah sudah keluar, maka pada waktu itu kewajiban untuk menunaikan sholat sudah gugur. Sehingga nanti jika masuk waktu sholat, maka hakikate piyambake boten gadah utang nopo. Niki nomor 1. Wonten ing beberapa kasus bapak-bapak ibu-ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, bisa saja seorang perempuan nalikane mantun nglahiraken seorang bayi, piyambake boten mengeluarkan darah sama sekali. Boten mengeluarkan darah sama sekali. Artinya pada waktu itu dia tidak memiliki darah nifas. Nah, nek misalnya panjenengan ketemu kasus koyo ngeten, maka pada waktu itu piyambake dinyatakan suci sehingga wajib kangge piyambake untuk bisa langsung menunaikan ibadah sholat. Tentu setelah terus kemudian melakukan mandi. Seperti itu. Karena normalnya ibu-ibu yang melahirkan itu mengeluarkan darah nifas. Wonten ing pembahasan fikih bapak-bapak ibu-ibu,
para ulama mangke terus kemudian memberikan batasan minimal dan batasan maksimal keluarnya darah nifas menika. Dalam hal ini nek sing wonten disebataken wonten ing kitab menika tidak ada batasan minimal wanita itu mengeluarkan darah nifas. Bisa saja perempuan itu melahirkan dia tidak mengeluarkan darah nifas, bisa juga perempuan itu mengeluarkan darah nifas mau setengah dinten, mantun setengah dinten langsung manjat getih. Atau bisa juga perempuan itu mengeluarkan darah nifas 1 hari 2 hari, setelah itu piyambake pun manjat getih boten medal malih, maka pada waktu itu dia sudah dinyatakan suci. Boten wonten batasan minimal. Boten wonten batasan minimal. Tapi nek panjenengan pengen ngertos batasan maksimal seorang perempuan itu mengalami masa nifas, maka sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya batasan masa nifas wanita itu adalah 40 hari. Sekawan doso dinten. Hal ini didasarkan pada riwayat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, nalikane piyambake menceritakan kanatin nufasatu biyen wong-wong wedok sing mantun nglahiraken lalu dia mengeluarkan darah haid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wonten ing zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman, piyambake boten melaksanakan sholat selama 40 hari. Terus niki adalah masa maksimal yang dipahami oleh para ulama saking ceritane Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka wonten malih pendapat sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan aktsaru muddatin nifas niku situna yauman. Masa paling maksimal seorang perempuan itu mengeluarkan darah nifas itu adalah 60 hari. Tapi dari dua pendapat ini kita mengambil pendapat yang pertama sepindah malih menyatakan paling lama tiang estri menika sak mantune lahiran piyambake mengeluarkan darah nifas itu adalah 40 hari. Terus nanti misalnya wonten ibu-ibu setelah 40 hari pada hari ke-41 kok piyambake tasih tetap mengeluarkan darah, maka darah itu dianggap sebagai darah istihadah. Dan pada malam yang ke-41 piyambake meskipun masih mengeluarkan darah tetap diwajibkan untuk mandi, lalu nanti dia diwajibkan untuk menunaikan sholat. Nek misalnya wancine poso piyambake nggih diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Meskipun piyambake tasih mengeluarkan getih. Amargi napa darah yang keluar setelah hari ke-40 masuk ke hari ke-41 niki tidak lagi dianggap sebagai darah nifas, tapi masuknya dalam kategori darah istihadah. Terus teori nifas ini lebih sedikit. Yang pertama tentang pengertiannya yang kita pilih dari pendapat para ulama mengatakan bahwasanya nifas itu sebelum, sedang atau setelah terjadi persalinan. Darah-darah yang keluar itu kita anggap sebagai darah nifas.
Lalu darah nifas itu kadangkala tidak keluar dari seorang perempuan setelah melahirkan. Dan darah nifas itu bapak ibu-ibu maksimali niku wonten ing tiyang estri berdasarkan hadis ingkang wau diriwayataken oleh Ibnu Majah dan juga Abu Dawud, juga Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih menurut sebagian ulama. Maka kita mengambil kesimpulan dan mengikuti pendapat ini bahwasanya akwalu au akwalu muddatin nifas itu adalah 40 hari. Artinya pun mangke samangune 40 hari ibu-ibu niku nek tasih ngedalaken getih piyambake tetap diwajibkan untuk bersuci, dan darah yang keluar pada hari ke-41 itu dianggap sebagai darah nifas, darah istihadah. Kecuali nek piyambake misalnya semerap bahwasanya darah yang keluar itu warnanya kok seperti darah haid, nek dihitung-hitung kok pancene niki wancine haid, maka dalam kondisi seperti itu piyambake berarti telah mengeluarkan darah haid. Bapak ibu-ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Temriki wonten setunggal pertanyaan tentang sebuah kasus yang kadangkala dialami oleh ibu-ibu. Napa menika? Dikatakan di sini bahwasanya wonten ibu-ibu nggih piyambake niki pengantin baru. Lalu awak ini ku krasa boten kepenak. Diperiksakanlah dia bareng dengan suaminya ke seorang dokter utawi seorang bidan. Dan ternyata setelah pemeriksaan itu piyambake dikaitkan melakukan tes nopo, tes untuk mengetahui hamil atau tidak. Dan setelah dicek betul ternyata piyambake niku sampun hamil 2 pekan. Usia kandungannya itu 2 pekan. Oke. Dijogo ternyata pada pekan ke-8 pekan ke-8 itu berarti usia kehamilan sekitar 2 bulan. 2 bulan itu pinten ditentu 60 hari, atau katakanlah setelah usia kehamilan 12 pekan. 12 pekan itu berarti sekitar pinter 12 pekan itu 3 bulan, 90 hari. Ternyata niki ibu-ibu mengalami sakit perut yang luar biasa. Sampai boten saged tani. Dibawalah si perempuan ini oleh suaminya menuju dokter spesialis. Barang ditingali menggunakan USG, ternyata janin yang ada di dalam perut dia ini tidak berkembang. 3 bulan boten berkembang, boten berkembang sama sekali, tidak mengalami perubahan dari pekan pertama kali dia melakukan pemeriksaan. Akhirnya dokter memutuskan bahwasanya janin ini karena tidak berkembang, dia harus dikeluarkan dari rahim si ibu ini, karena hakikatnya ini janin sudah mati, soalnya bukan berkembang. Maka diputuskanlah untuk melakukan tindakan operasi naminipun kirek. Nah, pertanyaannya bapak-bapak ibu-ibu, nek misalnya ketika ibu-ibu ini dikirek, terus kemudian piyambake mantun dikirek niku mengeluarkan darah, apakah
darah yang keluar setelah proses operasi kiret niku bisa dihukumi sebagai darah nifas? Ngerti nggih? Apakah itu bisa dihukumi sebagai darah nifas? Dalam hal ini terjadi perselisihan, perbedaan pendapat antar para ulama. Namanya fikih itu pasti wonten perbedaan. Tapi pendapat yang diambil oleh kitab ini adalah mengatakan bahwasanya darah yang keluar dari seorang wanita yang melahirkan, baik dalam kondisi normal ataupun karena keguguran. Kondisi normal itu maksudnya ketika lahir bayi ini tasik urip, atau ketika keluar bayinya itu sudah tidak ada. Semua itu maka kalau setelah itu si ibu-ibu ini mengeluarkan darah tetap dihukumi sebagai darah nifas. Ini nomor satu kan, bahwasanya semua jenis proses mengeluarkan janin dari rahim seorang ibu, baik kemudian janinnya ini keluar dalam kondisi hidup maupun janin ini keluar dalam kondisi sudah meninggal ataupun keguguran, jika si ibu-ibu ini mengeluarkan darah baik pada saat itu, pada saat proses persalinan itu, ataupun ketika setelah selesai proses persalinan itu, meskipun keguguran, dia tetap dianggap sebagai darah nifas. Ini kan nomor 1. Kemudian yang nomor 6, wonten yang kitab menika juga disebutkan bahwasanya darah yang keluar dari seorang wanita yang mengalami keguguran dengan usia kehamilan kurang saking 80 hari. 80 hari itu berarti kurang langkung sekitar pinten? Sekitar 10 minggu. Nggih, betul nggih, 10 minggu. Nah, 10 minggu. Niku tetap dianggap sebagai darah nifas. Sepindah mana kalau lagi bahwasanya nek wonten ibu-ibu keguguran, usia kehamilannya itu baru 80 hari atau sekitar 10 minggu, maka ketika janin ini dipaksa untuk keluar, karena entah sudah tidak berkembang atau karena faktor-faktor yang lain yang memang disarankan oleh dokter, lalu si ibu ini setelah proses kiret dan lain sebagainya dia kok mengeluarkan darah, maka darah itu tetap dianggap sebagai darah nifas. Terus wonten dua perkara yang kita sebutkan dalam hal ini. Setunggal, bahwasanya darah yang keluar dari perempuan ketika dia melahirkan atau setelah dia melahirkan, baik bayinya itu hidup atau meninggal, itu tetap dikatakan sebagai darah nifas. Yang kedua, darah yang keluar dari perempuan ketika dia mengalami keguguran dengan usia kehamilan 80 hari atau kurang dari 80 hari juga dianggap sebagai darah nifas. Alasannya nopo? Dalam hal ini dikatakan pendapat ini dipilih dan ditajih dengan alasan bahwasanya darah nifas itu baik dalam kacamata syariat maupun dalam kacamata medis modern, ilmu kedokteran, niku tidak memiliki kaitan dengan usia janin, tapi lebih ditentukan oleh adanya plasenta. Terus beliau ingin mengatakan bahwasanya yang namanya darah nifas
itu sama sekali tidak terkait dengan usia janin. Usia pinten mawon nek misale sampun muncul plasenta niku napa? Jenengan boten sumerap plasenta. Ibu-ibu niki lho sing biasa iki. Nggih hari-hari iki. Nggih. Nah, ari-ari nopo niki sing nopo sing nyambung kali udel niku lho. Nggih, tali pusat. Mangke jenengan cek plasenta niku lho sing nggo HP sapa? Mas, coba Mas, cek Mas. Plasenta itu apa Mas? Enggak agak bingung Mas. Cek plasenta. Soalnya sing ngomong ini buatan dokter masalah. Nah, plasenta ono yang ngedus bareng. Di sini di dalam situsnya Kementerian Kesehatan Pemerintah Republik Indonesia dikatakan bahwasanya plasenta itu adalah suatu cakram jaringan yang menghubungkan rahim ibu dengan tali pusat yang tidak hanya penting bagi kesehatan wanita dan janinnya selama kehamilan, namun juga kesehatan keduanya sepanjang pengetahuan. Oke. Lalu wonten ing pundi situs Halodoc dikatakan plasenta itu adalah organ sementara yang menghubungkan bayi ke rahim ibu selama kehamilan. Dados menurut nopo ingkang disampaikan menika yang dinamakan dengan plasenta itu adalah satu jaringan yang menempel pada dinding rahim yang nanti tersambung dengan tali pusat untuk memberikan asupan gizi kepada bayi. Nggih, nek bosone panjenengan disebut ari-ari ngoten niku nggih. Nggih. Nggih niku ari-ari niku. Niku namanya plasenta. Nah, plasenta itu Bapak-bapak Ibu-ibu dikatakan dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu kedokteran modern biasanya muncul nalikane janin itu berusia 7 sampai 10 hari. Sakmantune pembuahan. Dados plasenta ini sudah muncul sejak awal ketika janin itu sudah terbentuk dalam bentuk apa? Dalam bentuk alaqah. Alaqah itu nopo? Alaqah itu adalah segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Nah, ketika kita mengatakan bahwasanya yang namanya nifas itu tidak terkait dengan usia janin, tapi lebih terkait kepada plasenta yang sudah muncul 7 sampai 10 hari setelah masa pembuahan itu berhasil, maka bayi umur 8 minggu atau 60 hari niku hakikate sampun muncul plasentanya, sehingga ketika dia keluar lalu si ibunya itu mengeluarkan darah, hakikate darah itu adalah darah nifas seperti itu. Niki menurut ilmu kesehatan modern. Dengan demikian, misalnya wonten ibu-ibu kok mengalami keguguran usia kehamilan ini 8 pekan, lalu setelah janinnya itu dikeluarkan, meskipun tidak jadi keguguran, tapi dia kemudian mengeluarkan darah ini pun tetap dihukumi dengan darah nifas. Nah niki wonten kedadosan biasane teng ibu-ibu yang kemudian pancen mengalami kegagalan
niki kegagalan perkembangan janin. Kasus terakhir itu wonten rencang pemuda itu dia istrinya hamil anak yang kedua, tapi qadarullahu wa masya'a fa'al, koyoke tasik dereng diizinkan oleh Gusti Allah untuk memiliki anak lagi, keguguran istrinya. Ketika keguguran ini usia kehamilannya tasik dereng lami, tasik dereng lami nembe beberapa pekan, bukan sampai 3 bulan, nggak sampai 3 bulan, artinya belum sampai 12 pekan. Kemudian dilakukanlah operasi kiret untuk mengeluarkan sisa-sisa atau janin yang tidak berkembang di rahimnya ini. Dikeluarkan semuanya. Setelah dikeluarkan, keesokan harinya atau pada waktu itu juga setelah dikeluarkan, piyambak ini cerita bahwasanya istrinya mengeluarkan darah. Nah, apakah darah ini dianggap sebagai darah nifas? Berdasarkan apa yang dikatakan oleh kitab ini, merujuk pada ketentuan syariat dan juga merujuk kepada ilmu medis modern. Nih misalnya ibu-ibu niku keguguran usia kehamilan 8 pekan atau bahkan mungkin 4 pekan, kalau setelah proses kiret itu dia mengalami pendarahan, kemungkinan besarnya darah yang keluar itu adalah darah nifas dan dia dihukumi sebagai darah nifas. Sehingga ketika selama dia mengeluarkan darah itu berlaku larangan-larangan yang diharuskan bagi perempuan-perempuan yang sedang mengeluarkan darah nifas. Contohnya apa? Contohnya piyambake boten angsal sholat. Ibu-ibu yang sedang mengalami nifas niku sami kali ibu-ibu yang sedang mengeluarkan darah haid boten angsal sholat. Nomor kali piyambake boten angsal tawaf. Misalnya tidak haji, tidak umroh, maka piyambake tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf. Boleh dia melakukan wukuf, boleh dia melakukan lempar jumroh, tapi piyambake fokusnya sampeyan durung oleh lakoni tawaf. Soalnya kondisinya tasih dereng suci. Piyambake nggih misale mlebet bulan Ramadan nggih boten angsal poso. Soalnya apa? Soalnya piyambake mengeluarkan darah. Dan ibu-ibu itu kalau sudah mengeluarkan darah terosi niki terosi kulo mboten nate ngalami soal itu niku lunga masjid laras apa mboten laras wis kok wis laras yo percaya wae awak dhewe gak tau lakoni. Makanya ibu-ibu niku nek sedang dalam masa haid, sedang dalam masa nifas niku mboten asal poso. Wis awake lemes dikongkon poso, tambah lelo sedina suwi. Boten saged napa-napa. Maka dalam kondisi seperti ini si ibu-ibu ini juga tidak boleh berpuasa. Cuman mati piyambake ketika sudah suci tetap diwajibkan untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Nah niki Bu, kalau ingatkan sekalian nggih, badhe mlebet bulan Ramadan. Panjenengan ingkang tasih gadah utang, nah cepet-cepet disauri. Jangan sampai panjenengan mlebet bulan Ramadan tasih gadah utang poso tahun sing diringi niku, jangan sampai. Jangan sampai. Maka malah panjenengan berdasarkan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama dikengken tetap ganti poso nih setelah keluar dari Ramadan tahun ini, plus panjenengan dipun paringi dendo. Dendone nopo kudu bayar fidyah.
Dados hukumane kali setunggal panjenengan tetap dikengken nyauri posone panjenengan, tur panjenengan dikengken nambahi bayar fidyah. Makanya itu saderenge panjenengan menika mlebet wonten ing bulan Ramadan tahun niki kurang langkung kurang pirang dina sih 18 hari nih boten salah. Nggih sakniki kan tanggal 11 nah Februari itu kemungkinan besar poso Ramadan itu tanggal setunggal, tanggal setunggal Maret. Maka panjenengan wajib bersegera untuk nyaur utang poso. Mbak oleh utang poso tok sampun disauri, boten perlu bayar fidyah barang. Kayak apa? Lalu nomor sekawan, ketika kita mengatakan ibu-ibu yang keguguran, meskipun janinnya itu baru berusia 8 minggu, maka kita juga mengatakan bahwasanya ibu-ibu niki tidak boleh melakukan jima, bukan asal melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh. Karena apa? Karena dalam kondisi seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, rentan untuk menimbulkan berbagai macam penyakit. Dados nek wonten ibu-ibu kok dalam masa haid atau nifas piyambake menika terus kemudian digauli oleh suaminya, rentan sekali si ibu-ibunya maupun si suaminya ini untuk kena penyakit kelamin. Nggih boten mesti si penyakit kelamin itu kan nggih kathah jenisnya banyak. Wonten sing namine raja singa, wonten sing namine macam-macam. Karena apa? Itu bapak-bapak ibu-ibu sing namine getih napa malih darah haid utawi darah nifas niku lak darah kok kotor tur najis. Nah misalnya panjenengan wancine mengeluarkan seperti itu, kok tiba-tiba ditamoni barek bojone niku mboten khawatir getih niku terus kemudian nempel wonten ing alate sing lanang niku, wonten sing mlebu barang. Ini kan berbahaya bagi kesehatan, baik kesehatan si suami maupun kesehatan si istri. Yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, nek misale si ibu-ibu niki dihukumi dia itu nifas meskipun keguguran usia kehamilan cukup muda, piyambake mboten angsal dipegang. Dados ibu-ibu yang sedang mengeluarkan darah haid atau nifas niku menurut para ulama tidak boleh untuk diceraikan. Nggih boten angsal tiyang lanang megat bojone lagi haid utawi nifas niku boten angsal. Nate kedadosan wonten ing zamane Kanjeng Nabi Ibnu Umar niku terus ceritane megat bojone nalikane bojone niku haid. Krungu Kanjeng Nabi, lalu bapak Umar bin Khattab Umar kandhanono anakmu Ibnu Umar Abdullah iku nek kon bali bojone malih gak oleh megat wong wedok nalikane sing wedok niku lagi utawi nifas. Boten angsal. Sebab nopo? Nggih salah satu hikmahnya adalah karena perempuan yang sedang haid atau nifas itu tidak memiliki daya dan upaya untuk menggagalkan jatuhnya perceraian yang diberikan oleh suaminya. Maka untuk kasus yang terakhir ini kula lan panjenengan sami bakalan pelajari wonten ing masalah kitabu al-ankihah munakahah, bab khusus wonten ing fikih yang membahas tentang pernikahan. Termasuk mangke misale nek wonten tiyang jaler megat bojone niku konsekuensi hukumnya apa saja.
langsung dibalik nang omahe wong tuane utawi dos pundi, maka insyaallah kita saran-saran bahas masalah fikih pernikahan. Sementara niku pinten-pinten ingkang saged kita waos kita pelajari wonten ing wekdal menika, mugi-mugi anggadhahi manfaat kangge kita sedaya. Karek setunggal iki pembahasannya tentang darah istihadah. Mugi-mugi manfaati kangge kita sedaya. Kula lan panjenengan sami tutup kelawan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu